Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Dipersiapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 10 ya. Halaman 10 buku LKS-nya menjelaskan fungsi hadis ya. Kalau pertemuan sebelumnya saya hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja waktu itu. Jadi pokok-pokoknya tema utamanya tentang fungsi hadis ya waktu itu. Yang pertama, menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, tapi saya belum jelaskan. Yang kedua, memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Itu baru poin utamanya, belum saya jelaskan ya. Dan selanjutnya ya ada ada 4 poin yang belum saya jelaskan ya. Jadi poin utamanya sudah saya sebutkan, tapi belum saya jelaskan rinciannya. Fungsi hadis yang pertama sekarang saya akan jelaskan. Yang pertama, menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, itu poin pertama, fungsi hadis menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya apa ini? Halaman 10. Jadi sebagai contoh di buku ada ya, halaman 10 di atas, hukum tentang pentingnya menjauhi dusta. Al-Quran menyuruh kita, Allah menyuruh kita di Al-Quran agar menjauhi dusta. Nah, kemudian fungsi hadis menguatkan ayat itu, ayat yang memerintahkan kita menjauhi dusta dikuatkan oleh hadis Nabi ya. Jadi hadis Nabi menguatkan tentang ayat Al-Quran yang memerintahkan menjauhi dusta. Bisa dilihat halaman 10 dalam surat Al-Hajj ayat 30, itu perintah Allah kepada kita untuk menjauhi dusta. Ayatnya fajtanibur rijsa, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ini Al-Qur'annya. Fajtanibur rijsa, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Itu Al-Qur'annya. Nah, fungsi hadisnya di mana? Fungsi hadisnya dikuatkan oleh hadis Nabi supaya kita tidak berdusta. Mana hadisnya? Ada tuh di bawahnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, ingatlah aku menjelaskan kepadamu tentang sebesar-besar dosa. Ada dosa besar. Qulna ya Rasulullah. Sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, yang termasuk dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, dosa besar yang kedua durhaka kepada orang tua. Kemudian wakana muttaqian fajalasa faqala, saat itu Rasulullah duduk bersandar. Muttaqian sedang bersandar, fajalasa kemudian beliau duduk, faqala dan bersabda, ala wa qauluz zuri, awas jauhilah perkataan dusta. Nah, ini hadis yang
menyuruh kita untuk menjauhi dusta. Ala, awas jauhilah qaulu zur, perkataan dusta. Itu penjelasan pertama. Jadi Al-Quran memerintahkan menjauhi dusta. Fungsi hadis menguatkan agar kita tidak berbuat dusta. Tentang dusta itu untuk menguatkan ya. Ala wa qaulu zur, jauhilah dusta. Fungsi hadis yang kedua yaitu memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum ya. Apa maksudnya nih? Memperjelas, merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Maksudnya apa? Lihat contohnya halaman 10. Contoh ayat Al-Quran yang masih bersifat umum adalah perintah untuk mengerjakan sholat ya. Perintah untuk mengerjakan sholat. Di Al-Quran itu ayat banyaknya, aqimus sholat, dirikan sholat, kemudian wa yuqimunas sholat, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Banyak perintah Al-Quran agar kita mendirikan sholat, tapi belum dirinci di Al-Quran bagaimana cara sholat. Fungsi hadis merinci tentang tata cara sholat ya. Itu di antara contoh fungsi hadis untuk memperjelas atau merinci ayat-ayat yang bersifat umum. Contoh perintah sholat. Di Al-Quran hanya perintah sholat, tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Fungsi hadis memperjelas bagaimana sholat, diperjelas oleh hadis. Halaman 11. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi dicontohkan oleh Nabi cara melaksanakan sholat. Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Itu fungsi hadis memperjelas atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contoh perintah sholat di Al-Quran masih bersifat umum. Dijelaskan oleh Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian juga tentang ada ayat Al-Quran yang masih umum tentang diharamkan memakan bangkai. Nah, jadi yang bersifat umum yang di fungsi hadis ya, merinci ayat Al-Quran yang bersifat umum ada dua di sini contohnya. Satu contoh perintah sholat, yang kedua tentang larangan memakan bangkai, darah dan daging babi. Ayatnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, di sini disebutkan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan memakan bangkai, waddamu diharamkan memakan darah, walahmal khinzir diharamkan memakan daging babi. Cuman tidak dijelaskan, tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan ya. Hanya disebutkan diharamkan memakan bangkai, tapi tidak dijelaskan bangkai apa yang boleh dimakan dan bangkai apa yang tidak boleh dimakan. Tidak dijelaskan di Al-Quran. Lalu dirinci, dijelaskan oleh Nabi. Ada bangkai yang bisa dimakan kata Nabi, yaitu uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Ternyata ada bangkai yang dihalalkan ya. Kalau Al-Quran menyebut pokoknya bangkai haram, tidak dijelaskan ternyata ada bangkai yang halal. Bangkai apa?
Fa'amal maitatani, dua macam bangkai itu adalah al-hutu wal jaradu, bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ternyata di Al-Quran semua disebut bangkai. Di Al-Quran disebut bangkai haram, tapi tidak disebutkan bangkai apa yang tidak boleh dimakan, bangkai apa yang boleh dimakan. Ternyata dijelaskan oleh hadis Nabi bahwa ada dua macam bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian juga kalau di Al-Quran tadi disebut diharamkan juga wadamu. Wadamu diharamkan darah. Nah ternyata ada darah yang boleh dimakan, yaitu palkabidu wattihal, hati dan limpa. Nah kemudian yang fungsi hadis yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapat di dalam Al-Quran. Contohnya apa nih? Menetapkan hukum. Fungsi hadis menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Yaitu tentang larangan makan binatang buas. Ya. Di Al-Quran tidak disebutkan tentang larangan makan binatang buas. Di Al-Quran tidak ada larangan memakan binatang buas. Maka Nabi memberikan penjelasan dan menetapkan hukumnya bahwa tentang binatang buas, aklu kulli dzinabin minasibai haramun. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Jadi makan binatang buas yang bertaring adalah haram. Di Al-Quran tidak disebutkan tentang larangan makan binatang buas. Nah, karena di Al-Quran tidak disebutkan, ada hadis Nabi yang menyebutkan. Jadi fungsi hadis menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Jadi larangan memakan binatang buas tidak ada di Al-Quran. Hadis fungsinya di sini adalah menetapkan hukum atau aturan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian halaman 12, fungsi hadis berikutnya yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Contohnya apa? Halaman 12. Di halaman 12 tentang perintah sholat Jumat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, di ayatnya Allah memerintahkan orang Islam semuanya, awalnya begitu, semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada hadis yang membatasi. Ternyata dibatasi, ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nah siapa aja tuh? Kita lihat sekarang. Pertama ayatnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Jadi di ayat ini awalnya semua orang beriman diperintahkan untuk sholat Jumat. Di ayat ini. Nah ada hadis yang membatasi, dibatasi oleh hadis. Ada ternyata yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Siapa? Mana hadisnya? Di bawahnya ada. Al-Jum'atu haqqun wajibun.
Jumat adalah kewajiban bagi setiap ala kulli muslimin, setiap muslim, illa arba'ah. Nah, kata Nabi ternyata ada yang nggak wajib. Ya, ini fungsi hadis membatasi. Ternyata ada yang nggak wajib. Siapa? Abdum mamlukun. Ada 4 ya yang tidak wajib di hadis ini. Pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya yang dimiliki. Yang kedua, awim ro'atun, perempuan ternyata nggak wajib sholat Jumat. Awim ro'atun. Siapa lagi yang nggak wajib? Al-sobiyun, anak yang kecil juga ya. Anak kecil belum balik nggak wajib ternyata sholat Jumat. Siapa lagi yang tidak wajib? Au maridun, atau orang yang sedang sakit. Nah, itu yang tidak wajib sholat Jumat. Awalnya di Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, kalau diperintahkan semua untuk sholat Jumat. Tapi ternyata ada hadis membatasi, nggak semua kena kewajiban. Siapa? Hamba saya sekarang sudah tidak ada. Siapa lagi yang tidak wajib? Itu ya tadi anak kecil, perempuan, atau orang sakit, itu tidak wajib untuk sholat Jumat, dibatasi oleh Nabi ya. Ya, demikian pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan diingat-ingat ya, dipelajari ya. Ingat contoh-contoh apa saja, contoh-contoh fungsi hadis yang menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi fungsi hadis apa saja, kemudian contohnya apa saja, masing-masing berikan contoh. Fungsi hadis yang pertama apa? Berikan contoh. Fungsi hadis yang kedua apa? Berikan contoh. Fungsi hadis yang ketiga apa? Berikan contoh. Nah itu ya, itu coba kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.